Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang MANN atau MANN Whitney U-test. U-test digunakan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen. Bila datanya berbentuk ordinal, bila dalam suatu pengamatan data berbentuk interval, maka perlu diubah ke dalam data ordinal. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk pengujian dalam Mann-Whitney U-test. U1 sama dengan N1 N2 ditambah N1 dalam kurung N1 plus 1 dibagi 2 minus R1. U2 sama dengan N1 N2 ditambah N2 dalam kurung N2 plus 1 dibagi 2 dikurang R2, di mana N1 yaitu jumlah sampel 1, N2 adalah jumlah sampel 2, U1 adalah jumlah peringkat 1, U2 adalah jumlah peringkat 2, R1 jumlah ranking pada sampel 1, R2 jumlah ranking pada sampel 2. Itu terkait tentang Mann-Whitney U-test, pengertian dan rumus dan penjelasan terkait dengan untuk Mann-Whitney U-test. Itu lanjut kita membahas tentang contoh dari Mann-Whitney U-test. Dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan diterapkannya metode kerja baru terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan eksperimen dengan menggunakan dua kelompok pegawai yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama tetap menggunakan metode kerja lama, sedangkan di kelompok 2, yaitu kelompok B, digunakan metode kerja baru. Nah, kedua kelompok ini mengerjakannya pekerjaan yang sama. Jumlah pegawai pada kelompok A yang menggunakan kerja lama itu berjumlah 12 orang, sedangkan dalam kelompok B yang mengerjakan metode kerja baru ada 15 orang. Datanya akan ditampilkan pada tabel di slide selanjutnya. Bisa kita lihat tabelnya. Kelompok 1 yang pertama produknya 16, yang kedua produknya 18, yang ketiga produknya itu 10, yang keempat itu produknya 12, kelima produknya 16, keenam produknya 14, ketujuh produknya 15, ke-8 produknya 10, ke-9 produknya 12, ke-10 produknya 15, ke-11 produknya 16, ke-12 produknya 11. Sementara di kelompok kedua, yang pertama itu produknya 19, yang kedua produknya juga 19, yang ketiga produknya 21, yang keempat produknya 25, yang kelima produknya 26, yang keenam produknya 27, ketujuh produknya itu ada 23, ke-8 produknya 27, ke-9 produknya 19, ke-10 produknya juga 19, ke-11 produknya ada 25, ke-12 produknya ada 27, ke-13 produknya 23, nomor 14 dari kelompok 2 itu produknya 19, terakhir kelompok 2 yang nomor 15 itu jumlah produknya ada 29. Rumusnya kita bahas, yaitu U1 sama dengan 12, penyelesaiannya ya dari tabel tadi.
sama dengan tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja atau pegawai yang menggunakan metode kerja lama. HA sama dengan terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang menggunakan metode kerja lama dengan pegawai yang menggunakan metode baru, di mana produktivitas kerja pegawai yang menggunakan metode baru akan lebih tinggi. Masukkan dalam tabel penolong. Kenapa produktivitas kerja pegawai yang baru, metode baru itu lebih tinggi? Karena tadi kan di soalnya ada yang pekerjaan yang menggunakan metode baru itu ada 15 orang, sementara yang mengerjakan pekerjaan dengan metode lama ada 12 orang. Maka produktivitas kerja pegawai menggunakan metode baru akan lebih tinggi karena jumlah pegawai yang dimasukkan ke dalam metode baru itu lebih banyak orangnya dibandingkan dengan pegawai yang lama hanya terdapat 12 pegawai saja. Setelah itu kita mendapatkan data tabel selanjutnya yang kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu produknya ada 16. Kelompok 1 nomor 1 produknya 16 dengan peringkat 10. Nomor 2 18, produknya peringkatnya 12. Nomor 3 itu produknya 10, peringkatnya 1,5. Nomor 4 produknya 12, peringkatnya 4,5. Nomor 5 16, produknya peringkatnya 10. Nomor 6 produknya 14, peringkatnya 6. Nomor 7 produknya 15, peringkatnya 7,5. Nomor 8 produknya 10, peringkatnya 1,5. Nomor 9 produknya 12, peringkatnya 4,5. Nomor 10 produknya 15 dengan peringkat 7,5. Dan nomor 11 produknya 16, peringkatnya 10. Dan nomor 12 produknya 11, peringkatnya 3. Dengan hasil dari peringkat kelompok 1, R1-nya sama dengan 78. Sementara kelompok 2, nomor 1 produknya itu 19, peringkatnya 15. Nomor 2 itu produknya 19, peringkatnya 15. Nomor 3 produknya 21, peringkatnya 18. Nomor 4 produknya 25, peringkatnya 21. Nomor 5 produknya itu 26, peringkatnya 23. Nomor 5 produknya 26, peringkat 23. Nomor 6 produknya 27, peringkat 25. Nomor 7 produknya 23, peringkat 19,5. Nomor 8 produknya 27, peringkatnya 25. Nomor 9 produknya 19, peringkatnya 15. Nomor 10 produknya 19, peringkat 15. Nomor 11 produknya 25, peringkat 21,5. Dan nomor 12 produknya 27, peringkatnya 25. Nomor 13 produknya itu 23, peringkat 19,5. Nomor 14 produknya 19, peringkatnya 15. Dan terakhir nomor 15 kelompok 2 produknya 29 dengan peringkat 27. Maka peringkat dari hasil dari kelompok 2 R2-nya sama dengan 300. Itu tabel dari kelompok 1, kelompok 2 dan produk serta peringkatnya. Baik, slide terakhir kita menyelesaikan pembahasannya. U1 sama dengan 12 kali 15, yaitu 12 didapatkan dari jumlah karyawan yang menggunakan metode lama, dan 15 nya didapatkan jumlah karyawan yang menggunakan metode baru ditambah 12 yaitu N ya tadi dari pekerja yang lama, dalam kurung 12 plus 1, N ditambah 1 dibagi dengan 2 dikurang 78, yaitu hasil dari peringkat yang R1-nya dari tabel yang sebelumnya. Jadi didapatkan hasilnya yaitu 180. Sementara U2-nya sama dengan 12 kali 15, yaitu 12 didapatkan dari pegawai yang menggunakan orde lama dikalikan dengan pegawai yang menggunakan orde baru, yaitu 15 ditambah 15. U2-nya itu 15, pegawai orde barunya di dalam kurung N plus 1, 15 plus 1 dibagi dengan 2 dikurang 300 didapatkan dari jumlah peringkat dari kelompok 2 R2-nya sama dengan 300. Maka didapatkan hasilnya 0. Jadi harga U2 lebih kecil daripada U1. Dengan demikian yang digunakan untuk membandingkan U table adalah U2 yang nilai 0.
berdasarkan tabel dengan A sama dengan 0,05 dengan N1 sama dengan I1 12 dan N2 sama dengan 15, diperoleh hasil U tabel sama dengan 42. Harga U hitung lebih kecil daripada U tabel 0 lebih besar daripada 42. Dengan demikian HO ditolak. Jadi kesimpulannya, metode kerja baru berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Whitney U test. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.